Baik, permasalahan yang kami ambil adalah menentukan pantai terbaik dari beberapa alternatif menggunakan metode SAW agar keputusan menjadi lebih objektif berdasarkan kriteria yang relevan. Yang pertama, di sini kita menggunakan Pandas untuk menyimpan dan menampilkan data dalam bentuk data frame atau table sehingga mudah dibaca dan diolah. Kemudian NumPy dipakai untuk operasi numerik cepat, misalnya pembagian minimal maksimal penanganan faktor yang dibutuhkan saat normalisasi dan pembobotan. Selanjutnya, di sini kita memiliki 6 pantai alternatif dan 5 kriteria. Nilai di data adalah nilai mentah setiap pantai pada tiap kriteria. 3 kriteria pertama adalah benefit atau semakin besar semakin baik. 2 kriteria terakhir adalah cost, semakin kecil semakin baik. Kemudian pada baris ini menghasilkan bagian pertama output table data pantai atau menampilkan nilai mentah yang kemudian akan diproses SAW. Outputnya sama seperti yang terlihat di konsol 6 rows x 5 columns. Perkenalkan, nama saya Clara Valsinowo dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan rumus kode yang kami buat. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat fungsi yang mana saw ini, di mana inputnya itu data df, waste, dan create time, yang mana fungsi akan jalan ketika ada input data df, data atau data frame, wage, dan create time type-nya. Di sini ada x yang kita akan buat sebagai data frame, yang mana kita memakai the float. Ya, float itu dia 0, contohnya itu 0,7. Jadi ketika kita pakai ini sesuai yang ada di em, modul ya, yang mana kita kebanyakan itu dengan pakai koma 0,751 contohnya. Jadi kita makan float. Kita akan pakai float, kalau tidak double ya. Jadi jangan integer. Dan w ini sebagai wage dan kita pakai juga dengan float. Nah, di sini ada statement yang akan kita cek di mana bobot harus berjumlah 1 ya teman-teman. Dan di bawah ini jumlah tipe kriteria harus sesuai dengan jumlah kolom teman-teman. Jadi harus sesuai dengan jumlah kolom, kolom itu ya, kolom table yang sesuai dengan di data itu dan di modul yang kita tulis yaitu. Terus di bawah ini dia ada R. R ini akan menyimpan berupa hasil ya, hasil yang kita hitung di bawah ini. Semua ini ya. Dia akan simpan semua hasil yang kita hitung terus. Jadi dia hitung secara otomatis dan dia akan simpan di R ini. Dan nanti kita akan bahas ya R ini kepake di mana. Dan di sini kita akan buat normalisasi sesuai rumus yang ada di modul. Di sini kita akan mengalami pengulangan, jadi kita hitung secara manual ya. Di sini for kita akan hitung secara mana ada pengulangan j di sini dia akan mengulang variabel j terus menerus dan juga call ini di mana dia pakai hitungnya secara enumerate ya di sini. Terus kita langsung saja di bawah ini. Dia if ada dua ya, dua kali. Ada dua cara hitungnya di mana di sini ada if di mana j dia bahagi dengan sesuai dengan benefit yang mana sesuai dengan di data ya. Contohnya di data tersebut dia A1C1 itu berupa 70 dan benefitnya contohnya kayak 20 gitu. Jadi dia akan bagi 70 bagi 20. 70 bagi 20. Dan di bawah ini ketika sudah masuk di C5 ya, yang elif ini. Mana ketika kita pakai C5 atau A1 C5 contohnya itu, maka dia akan hitung costnya dulu. Nah, costnya dulu. Costnya, jadi ke si tabu balik, yang mana kalau di atas kan ini dia hitung secara nilainya dulu ya, itu A1 C1 soal bahagi benefit. Yang di sini kalau sudah masuk di C5 dia akan dibalikan yang mana kita akan hitung cost-nya dulu habis itu em, bahagi sesuai dengan nilai yang ditabel. Dan ketika sudah kita sudah hitung semuanya itu
hasilnya akan tersimpan di R tersebut semuanya, yang mana di kolom yang bukan dia akan bikin kolom tersebut dan dia akan simpan di R ya, R ini, jadi dia akan tersimpan di R semua ini. Terus ya kalau else ya semua tipe harus benefit atau cost, jadi ada error tersebut ini, value error log. Nah, di sini yang pakai R tersebut ya. Ketika kita sudah hitung secara otomatis, terus kita simpan di R ini ya juga hasilnya ini dalam ini. Terus kita akan hitung weightednya, di mana weightednya itu sama dengan R yang kita sudah hitung semua ini ya, yang secara bahagi semua itu. R kali W sesuai dengan wage. Wage ini yang kita tentukan ini, bobot tersebut. Nah, R kali W. Jadi kita akan hitung secara otomatis semua itu. Dan ketika kita sudah hitung secara otomatis, dia akan menentukan skor akhirnya. Yang mana skor akhir tersebut memakai rumus semua yang kita hitung ya ini. Yang weighted ini semua. Dia akan membuat berupa sum, yaitu sum kalau di Excel itu dia hitung dijumlahkan semua ya, sum tersebut. Kita return fungsinya itu R, weighted, dan scores. Dan cukup itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai output yang akan muncul. Jadi yang pertama, di sini kita cetak data awal dan output yang akan ditampilkan seperti yang di bawah ini. Ini menegaskan input yang diproses dan standar verifikasi. Dan kita harus pastikan data yang tercetak sama seperti yang sudah kita masukkan. Yang kedua, kita mencetak matriks normalisasi R. Matriks R menunjukkan nilai tiap kriteria setelah normalisasi, dan gunakan bagian ini untuk memastikan rumus normalisasi diterapkan dengan benar. Setiap nilai berada di antara 0 dan 1. Ketiga, kita mencetak kontribusi berbobot R kali W. Dalam kodenya, kita lihat di sini pada baris yang ke-84, dan output yang akan ditampilkan ada di bawah sini. Kita bisa lihat matriks normalisasi R. Nah, setiap angka di sini adalah nilai normalisasi yang dikalikan dengan bobot. Angka-angka ini menunjukkan kontribusi yang relatif tiap kriteria terhadap skor akhir pada setiap pantai. Lanjut, kita mencetak skor akhir. Ini kodenya, dan untuk tampilan output, kita bisa lihat pada skor akhir. Nah, ini adalah skor akhir dari tiap pantai, dan skor ini dihitung persis dengan penjumlahan kontribusi berbobot. Skornya ini mengindikasikan performa keseluruhan menurut bobot dan kriteria. Dan yang terakhir di sini ada ranking pantai terbaik. Untuk mencetak ranking akhir, di sini kode yang diperlukan seperti ini, dan outputnya akan muncul seperti ini. Nah, dalam tabel ini dia mengurutkan di mana pantai dari skor terbesar sampai yang terkecil. Hasil akhirnya adalah Pantai Kuta adalah yang terbaik, disusul dengan Pantai Tanjung An, Parangritis, dan seterusnya. Keputusan ini murni berdasarkan dari perhitungan SAW dengan bobot dan data yang sudah ditentukan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.